Hai adik-adik, pada video kali ini kakak akan membahas lembar kerja peserta didik yang dengan memiliki materi suhu dan kalor. LKPD ini untuk kelas 7 semester ganjil. Jadi yuk simak baik-baik ya videonya. Adapun kompetensi dasar dan indikator dari materi ini, yang pertama, kompetensi dasar siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pencapaiannya, peserta didik mampu mengimplementasikan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kompetensi dasar melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Dengan indikatornya, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran suhu dan kalor, diharapkan siswa dapat yang pertama, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengimplementasikan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, peserta didik memiliki sikap terampil dalam mengkomunikasikan hasil pengamatan. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada materi faktual, yaitu kalor dapat mengalami perpindahan. Yang kedua yaitu materi konseptual, yaitu macam-macam perpindahan kalor. Yang ketiga ada materi prosedural, berupa cara kalor dapat berpindah dari suatu zat benda ke zat benda lainnya. Dan yang terakhir materi metakognitif, yaitu pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Panas ya. Kira-kira kenapa ya? Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Ellen Propias Damayanti. Kakak merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan IPA. Nah, pada video kali ini sesuai dengan judul yang sudah kakak berikan di awal video, kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor. Kira-kira kenapa ya tadi kakak kok ngerasa panas? Kenapa kakak ngerasa kegerahan? Kira-kira apa yang menyebabkan kakak seperti itu? Penasaran? Simak videonya ya. Jadi, panas yang kakak rasakan itu tadi itu akibat dari kalor. Nah, pertanyaan kita lagi nih, apa sih kalor itu? Jadi, kalor merupakan salah satu bentuk energi. Nah, kalor ini berupa energi panas. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa kopi dapat diolah dengan berbagai macam olahan. Di antaranya biasanya kita sudah tidak asing lagi dengan merebus kopi. Nah, pada proses perebusan kopi ini kita akan mengaduk dengan air panas ya. Nah, dari ini kita tidak lekang dari proses perpindahan kalor. Kira-kira proses perpindahan kalor apa aja sih yang ada dalam pembuatan kopi ini? Nah, pastinya kalian penasaran bukan? Simak video ini baik-baik ya. Kopi merupakan minuman yang banyak sekali terdapat di Indonesia, khususnya di daerah kita. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan gimana sih tentang penerapan kopi yang bisa menerapkan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ini terjadi perpindahan kalor yang sudah biasa
sadar tidak sadar kita alami seperti itu. Nah, pada proses kopi kita tidak lekang dengan yang namanya panas, karena kita tetap menyeduh kopi dengan air panas dan lain sebagainya. Setelah itu, selain pada proses perseduhan kopi, dalam proses memasak air kita juga menemukan peristiwa perpindahan kalor. Kira-kira menurutmu perebusan air ini memerlukan perpindahan kalor seperti apa ya? Nah, yang tentunya kita akan mempelajari hal ini dalam video yang sudah saya buat. Nah, pada saat kita menjemur baju, kita juga tak lekang dari proses perpindahan kalor. Kira-kira proses perpindahan kalor seperti apa ya? Yuk simak video ini. Nah, kalor sendiri biasanya berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kira-kira apa saja sih kalor itu? Nah, kalor ini bisa kita lihat dari perpindahannya. Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi nih, kalau kalor itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke bersuhu rendah. Nah, perpindahan kalor sendiri itu ada beberapa macam-macam adik-adik. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Semakin baik, oke? Perpindahan kalor yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Contoh peristiwa konduksi yang pertama, tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Yang kedua, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujungnya itu dibakar. Nah, untuk konduksi sendiri itu ada 3 juga. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang keempat, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Yang kelima, penutup wajan ketel panci yang ikut panas saat digunakan untuk memasak. 6, besi yang dipanaskan lama-lama panasnya merata. Yang ketujuh, rasa panas memegang gelas piring yang berisi air panas. Kedelapan, seluruh permukaan wajan menjadi panas ketika digunakan memasak. Yang kesembilan, sendok akan terasa hangat ketika digunakan untuk makan makanan panas. 10, gagang panci menjadi hangat ketika digunakan memasak. 11, tutup panci terasa panas ketika digunakan menutup panci saat memasak. Dan yang ke-12, baju menjadi panas ketika kita setrika. Dan masih banyak lagi. Mangkok dan piring menjadi hangat ketika dituang nasi atau sup panas. Lalu mesin kendaraan menjadi panas setelah dihidupkan. Pakaian menjadi bolong ketika tertindih setrika terlalu lama saat kamu menyetrika. Setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kita setrika. Konduksi ini biasa disebut juga dengan hantaran. Nah, peristiwa konduksi ini banyak sekali terjadi di sekitar kita, adik-adik ya. Yang pertama yaitu ketika kita menyetrika baju. Nah, pada saat kita menyetrika baju akan terkena panas melalui setrika yang sudah memiliki energi panas. Nah, yang kedua adalah di saat kita merebus air. Nah, pada saat kita merebus air, yang kedua adalah pada saat sendok kita letakkan di atas api. Nah, kira-kira kalau sendok besi kita letakkan di atas api, apa ya yang terjadi? Benar sekali, sendok itu akan mengalami panas. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya perpindahan kalor secara konduksi. Bisa kita simpulkan nih adik-adik bahwa konduksi adalah
Contoh lainnya benda konduktor dan isolator sendiri yaitu bisa didasarkan pada kemampuan menghantar kalor. Yang pertama adalah konduktor. Nah, konduktor itu merupakan benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya besi dan aluminium. Yang kedua ada isolator. Isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya kain dan kayu. Nah, contoh lainnya juga benda konduktor dan isolator yaitu ada 5 benda konduktor, diantaranya air laut. Nah, air laut ini mungkin bisa mengantarkan listrik ya. Maka dari itu dapat dikatakan sebagai benda konduktor. Lalu ada besi, ada emas, ada tembaga, ada perak. Nah, untuk benda isolator sendiri contohnya yaitu kayu kering, lalu berlian dan lain sebagainya. Nah, macam-macam perpindahan kalor atau panas yang terjadi secara konduksi itu panas dengan tekanan ruangan akan terasa hangat atau panas jika ujung benda yang dipanaskan. Misalnya, ketika renggang dengan api yang sedang dibakar. Kemudian ada pengangkut motor, itu menjadi panas saat mesin dihidupkan. Ketika tutup mesin menjadi panas dan dipakai untuk menutup rebusan pemain. Kemudian ketika mesin tetap panas akan digunakan untuk memasak panas. Oke, setelah itu lanjut ke perpindahan kalor kedua, yaitu ada konveksi. Apa sih konveksi itu? Perhatikan gambar baik-baik. Perhatikan baik-baik gambar berikut. Ketika kita memasak air, panci yang kita gunakan itu menerima energi panas dari api yang berasal dari kompor. Nah, air yang berada di dalam panci tersebut akan naik karena menerima panas dari panci. Nah, begitupun sebaliknya, air yang berada di atas akan turun karena menerima panas dari panci. Ini yang menyebabkan kenapa air mendidih itu mengeluarkan gelembung-gelembung ya. Jadi ketika menerima panas dari panci itu akan mengakibatkan partikel air yang ada di bawah naik dan juga air yang ada di atas turun. Jadi bisa disimpulkan adik-adik kalau konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan partikelnya. Jadi bisa disimpulkan nih adik-adik bahwa konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Nah, kira-kira nih kalian bisa nggak menyebutkan peristiwa lain yang terjadi di sekitar kita tentang peristiwa konveksi ini? Benar banget, yaitu terjadinya angin darat dan juga angin laut. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan juga gas. Contoh peristiwa konveksi yang pertama yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Yang kedua, asap gerbang pabrik yang membumbung tinggi. Yang ketiga, air yang mendidih merata ketika dipanaskan dalam ceret. Yang keempat, minyak goreng mendidih ketika dipanaskan di atas wajan. Selanjutnya yaitu asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Yang keenam, daging menjadi matang ketika dipanggang di atas bara api. Dan yang ketujuh, udara panas ketika terjadi kebakaran hutan. Kira-kira kalian pasti tahu dong terjadinya proses angin darat dan angin laut kenapa kok bisa disebut konveksi? Iya, benar sekali. Jadi angin darat terjadi karena udara yang berada di darat pada malam hari itu lebih cepat dingin adik-adik daripada
udara pada malam hari yang ada di laut. Maka dari itu, udara yang ada di laut akan naik menggantikan posisi udara yang ada di darat. Nah, begitupun sebaliknya adik-adik, ya, udara yang ada di darat ini akan turun dan menggantikan posisi udara yang ada di laut tadi. Begitupun seterusnya. Itu yang menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut pada malam hari. Nah, tentunya adik-adik, peristiwa ini itu dimanfaatkan oleh petani ketika mereka malam hari itu anginnya akan mendorong mereka untuk menuju ke tengah laut, sedangkan pada menjelang pagi itu angin akan berembus dari laut ke darat yang dimanfaatkan petani untuk pulang. Ya, bisa dipahami? Konveksi pada air yang direbus. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi pada zat cair yang terjadi saat kita merebus air. Nyalakan pemantik api dan arahkan ke bawah bejana kaca. Saat dipanaskan, molekul air akan memuai dan menjadi lebih bergerak naik. Molekul air yang suhunya lebih rendah akan bergerak turun menggantikan molekul air sebelumnya. Peristiwa berpindahnya molekul air sebagai perantara panas inilah yang disebut dengan konveksi. Kamu juga dapat menggeser bejana dan perhatikan perbedaannya. Konveksi pada angin darat. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin darat. Saat malam hari, udara di atas lautan lebih panas, sehingga menyebabkan partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah daratan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Konveksi pada angin laut. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin laut. Saat siang hari, udara di atas daratan lebih panas, sehingga menyebabkan partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah lautan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Nah, untuk perpindahan kalori yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Ikan video berikut ini. Ketika kita menjemur baju di siang hari, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pakaian kita akan cepat kering. Nah, bisa terjadi. Kenapa bisa kering? Karena pakaian yang kita jemur tadi itu menerima kalor dari sinar matahari. Nah, sinar matahari ini mengenai baju tanpa perantara. Nah, jadi itulah dikatakan kenapa kita menjemur baju itu sebagai proses perpindahan kalor secara radiasi. Jadi bisa disimpulkan nih adik-adik bahwa perpindahan kalor
secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa diperlukannya medium atau perantara, karena secara langsung nih ya, kalau konduksi tadi itu secara dia memerlukan perantara dari itu tadi, ada konduktor, ada isolator. Nah, sedangkan konveksi ini adik-adik ini menerima tidak langsung dari kalor, karena kenapa? Karena menyebabkan partikel-partikel tadi bergerak. Nah, sedangkan radiasi ini tuh kalor yang diterima karena tanpa memerlukan perantara, jadi langsung bisa kita terima melalui apa? Melalui udara, dan juga kita sebut sebagai kerapatan ya. Karena kita bisa lihat ya dari contoh, kalau misalnya kita ada di ruang hampa, kita tidak bisa menerima aliran panas. Itu kenapa terjadi? Karena tidak ada perantara atau kerapatan yang bisa mengalirkan itu, seperti itu ya. Ternyata radiasi ini juga dipengaruhi oleh warna loh. Kenapa ya kira-kira? Jadi adik-adik, inilah alasan kenapa kita sering kali merasa sangat gerah dan panas ketika memakai baju berwarna hitam pada siang hari. Itu dikarenakan karena warna hitam merupakan warna dengan penyerap kalor yang paling baik ya. Jadi ketika kita pada malam hari tuh ya, pada siang hari tuh ya, kita berdiri nih di bawah terik matahari, nah kita akan merasa kepanasan karena itu tadi warna hitam merupakan salah satu penghantar kalor yang baik. Sedangkan sebaliknya adik-adik, kalau misalkan kita memakai baju berwarna hitam dan malam hari, itu kita akan menjadi cepat kedinginan. Kenapa? Karena kalor yang dikeluarkan pada tubuh kita itu akan diserap lagi oleh warna hitam itu tadi. Jadi itu yang menyebabkan kita cepat dingin ya, karena kalau tadi diterima dilepaskan ya, kalornya tadi dilepaskan oleh tadi ya, karena kalorinya tadi dilepaskan oleh Radiasi adalah perpindahan panas dari suatu sumber panas menuju objek lainnya dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan tanpa memerlukan zat perantara. Contoh peristiwa dan pemanfaatan radiasi: yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa. Yang kedua, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Yang ketiga, meneteskan telur unggas dengan bantuan lampu. Yang keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Yang kelima, nelayan menjemur ikan. Sinar matahari sampai ke bumi dan planet lain. Yang keenam, sinar matahari sampai ke bumi dan planet lain. Yang ketujuh, petani mengeringkan hasil panen padi dengan sinar matahari. Yang kedelapan, petani garam mengeringkan air laut untuk dijadikan garam. Kesembilan, rasa panas api unggun sampai di tubuh. Yang kesepuluh, dinding rumah bagian luar terasa hangat terkena sinar matahari. Yang ke-11, menjemur pakaian di bawah terik matahari. Yang ke-12, ikan asin menjadi kering ketika diletakkan di bawah terik matahari. Yang ke-13, tubuh menjadi berkeringat ketika kepanasan di lapangan terbuka. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perlambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas.
Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilat. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Adik-adik, pasti kita di sini pernah dong mengalami kegiatan perkemahan atau pramuka pada saat kalian ada di jenjang SD. Nah, pasti kalian tuh gak asing sama yang namanya api unggun. Iya dong, siapa di sini yang gak kenal api unggun? Jadi api unggun ini kayu yang dibakar sehingga bisa mengalirkan panas. Nah, seperti video sebelumnya yang sudah kakak jelaskan tentang apa itu panas ya. Jadi si api unggun ini ya merupakan sumber dari kalor atau energi. Kira sesuai dari LKPD yang harus kalian isi, peristiwa apa sih yang terjadi ketika kita berada di dekat api unggun? Benar banget, yaitu peristiwa radiasi. Seperti yang sudah kakak jelaskan di video tadi, bahwa radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara nih. Jadi yang tadi, kalau yang video kemarin nih ya, kakak jelaskan perantaranya itu dari sumber panasnya itu sinar matahari mengenai baju. Nah, sedangkan api unggun ini sama adik-adik, yaitu dari api unggun dengan tubuh kita. Maka dari itu, kenapa kalau kita berdiri di dekat api unggun itu tubuh kita merasa hangat? Karena tubuh kita itu menerima kalor dari api unggun tadi ya, gitu. Contohnya jadi kalian bisa menjawab nih pada lembar LKPD yang sudah disediakan bahwa peristiwa yang dialami oleh yang terjadi pada gambar adalah peristiwa secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui perantara ya. Jadi kita bisa menentukan ya adik-adik ya. Kalau misal dari yang pertama tadi ya, kegiatan perpindahan panas secara konveksi ya, konduksi. Jadi kita bisa menentukannya adik-adik, perpindahan panas secara konduksi ya. Contohnya yaitu pada saat meletakkan sendok besi di atas api, lalu mengaduk api dengan sendok besi ya, itu menyetrika. Lalu mas air, tapi bukan airnya tapi pancinya gitu ya. Nah, itu sendiri dari peristiwa konduksi. Lalu pada konduksi kita mengenal dua istilah nih, yaitu apa? Konduktor dan distributor. Apa sih konduktor itu? Jadi konduktor itu
benda yang bisa menghantarkan, sedangkan isolator benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Tersendiri itu contohnya aluminium, tembaga, emas ya. Sedangkan kalau sendiri itu plastik. Lalu yang ketiga adalah bahan kalor radiasi. Contohnya menjemur pakaian dan juga memakai baju pada hari dan malam hari. Dan radiasi itu tadi dipengaruhi oleh warna. Ya. Perpindahan kalor, konduksi. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Mentega. 2 biji kedelai. 3 sendok logam. 4 sendok plastik. 5 2 gelas air panas. Langkah-langkah percobaan. 1. Tempelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tempelkan mentega pada sendok logam. 3. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat, kemudian amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Yang pertama, apa yang terjadi pada sendok logam? Setelah kita amati, pasti yang terjadi pada sendok logam itu menjadi panas. Kenapa? Karena logam merupakan penghantar panas yang baik. Ini dapat menunjukkan bahwa sendok logam dapat menghantarkan panas dengan baik, maka itu disebut sebagai konduktor. Lalu yang kedua dan ketiga, Nah, maka dari itu kita setelah melakukan percobaan yang sudah ada dalam video, maka yang terjadi pada mentega yang ada pada sendok logam yaitu yang pertama, pasti mentega pada sendok logam akan meleleh. Oke ya, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Hal ini menunjukkan bahwa sendok logam dapat menghantarkan panas. Ingat, berarti menghantarkan panas tadi konduktor. Yang ketiga, apa yang terjadi pada mentega yang ada pada sendok plastik? Nah, dari video tadi setelah kita amati ya, mentega pada sendok plastik tidak meleleh. Nah, setelah itu kita bisa menjawab nomor 4 nih adik-adik, bahwa hal ini menunjukkan sendok plastik bersifat isolator. Nah, apa itu isolator? Yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Antara logam dan sendok plastik, mana yang dapat menghantarkan panas dengan baik? Nah, sudah dipastikan adalah sendok logam, karena sendok logam itu termasuk bahan konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan sendok plastik bersifat isolator, karena isolator sendiri itu merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Peristiwa apa yang dialami sendok pada percobaan di atas? Jelaskan alasannya. Nah, peristiwa yang dialami oleh sendok itu merupakan peristiwa konduksi, di mana terjadi perpindahan panas tanpa disertai adanya partikel. Karena ini secara langsung nih adik-adik, antara panas dari air panas tadi dan juga melalui sendok ya.
Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu peristiwa apa yang dialami mentega pada percobaan di atas? Jelaskan alasannya. Nah, adik-adik, jika pada percobaan ini kita berfokus pada mentega, maka perpindahan panas yang terjadi adalah konveksi, di mana terjadi perpindahan partikel-partikel karena tidak secara langsung dari kalor ya, tetapi melalui sendok logam yang sudah mengalami sifat konduksi seperti itu. Nah, dari video yang sudah kalian tonton tadi nih, adik-adik, kesimpulannya itu apa? Nah, yang pertama, kesimpulan dari perpindahan kalor merupakan suatu cara zat panas untuk berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, baik melalui antara maupun tidak ya. Kedua, yaitu perpindahan kalor itu terjadi dengan 3 cara. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran, kedua adalah konveksi atau aliran, yang ketiga adalah radiasi atau lalu yaitu ada benda konduktor dan juga isolator. Konduktor merupakan benda yang dapat mengantarkan panas, sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Nah, setelah itu dapat sampaikan, semoga bermanfaat.